Riben Meta ya. Di mana sih belinya? iPad cas masih banyak, masih 18. Mas, War Shopee 77 nggak? Emang kalau 77 ada apa? Mas nggak mau beli tripod buat live biar nggak pegal megangnya. Tripod saya punya banyak, cuma nggak dipakai. Perut Kram libur berarti? Enggak, tetap upload. Tenang, Perut Kram tetap upload vlog, tetap upload podcast, tetap tetap upload video. Merchandise tetap ongoing. Promo. Oh, maksudnya ada promo. Ya, paling promonya 2.000. Diskon 2.000 kan? Teh hijau Tulus. Saya kurang demen teh hijau Tulus. Soalnya saya demennya root beer. Q&A kapan? Q&A iPhone jadi 1.000. iPhone jadi 1.000. Emang iya? iPhone HP harga 1.000. Tuh kalian rebutan sama berapa ribu orang? Berapa puluh ribu orang? Udah gak usah aneh-aneh lah. Bang spill playlist kalian cari aja di Spotify. Mas kameramen. Ih, followernya 6.000. Musisi bukan. Followernya 6.000. Tuh ada 4 playlist. Atau enggak pencet aja linknya di highlight saya. Dangdutan Dre. Susah perebutan bot. Emang pakai bot bisa? I just need someone in my life to give it structure. Day 62 kos, kapan lanjut Dre? Day 62 Senin. Yang waktu itu Paladeo main ke kantor bikin podcast nggak? Bikin dong. Pecah banget podcastnya. Seru. Ini bandel banget nih, siapa sih nih? Bandel banget nih ketikannya nih. Aduh, mana lagi tadi? Di genre biar kayak dugem. Nih maknya siapa nih maknya nih? Tante anaknya nakal tuh, sering dugem. Anaknya berarti kalau izin keluar main ke rumah temen, bohong, tante bohong. Ngedugem, dia lagi ngedugem. Aduin ke maknya nih yang kenal lu, siapa yang kenal maknya tuh? Set in my soul, cause you were cool and I'm a fool, so please let me go. Nggak lari besok Dre? Nggak ah. Anak kos sama dengan Free Will. Lagu favorite second Mas Andre. Oke, abis ini ya. Kalian demen banget lagu itu ya? Andre Agustus jadi badminton. Oh, acaranya Adit bikin event, kita bikin event, tapi yang memanage apa sih bahasanya? Yang bikin lah Adit. Jadi tanggal 30 Agustus kalian kosongin jadwal tuh, dateng. Banyak KOL lain juga yang datang.
Di mana aduh saya lupa inget. Itu daerah mana ya? BSD kayaknya deh. Andre udah lama. Udah dari jam 5 sore live-nya. Tanggal 30 Agustus apa namanya? 30 Agustus itu saya lupa nama goreng, kalian tanya Adit dah. BSD mana? Ada gor Yonex Daihatsu. Apa ya nama gornya ya? Pokoknya Yonex Daihatsu. Saya lupa nama gornya apa. Yonex Daihatsu. Apa ya namanya ya? Podcast bareng Dustin juga, bareng si Dustin. Kalian kalau ngetik jangan pakai si nggak sopan tahu. Mereka punya nama. Saksi kemarin lagi si Bento. Gak usah pakai si. Sasi. Mana ya lagunya ya? Si Andre, kalau saya nggak apa-apa. Kalau orang jangan, nanti orangnya marah. Saya mah baik. Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl tonight you look so pretty. Kanjut, iya Kanjut juga ada podcast ya. Times Square can shine as bright. My Cistik. Zegan udah sembuh belum? Hey there Delilah, don't you worry about the distance. Sebenarnya saya mau nanya deh. Siapa? Dev Mayubi Cilembu. Zegan siapa panggilannya? Zegan panggilannya apa? What you do to me? Ubi Jalar. Enggak, yang bener. Zegan siapa panggilannya? What you do to me? What you do to me? What you do to me? Andre, apa tadi Andre? Singkong keju. Saya singkong. Dev ubi. Zegan apa? Umbi-umbian ini kita semua ini. Talas. Kentang. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Keluarga umbi-umbian. Kemarin ada apa? Kemarin ada yang manggil Anci siapa? Bolu Pelangi. Siapa? Asbun banget jempolnya. Anji dipanggil Bolu Pelangi. Lapis rainbow, ya lapis rainbow. Lapis rainbow, kalian parah ya. Kalau Anji jangan diganti-ganti namanya. Selin Mochi. Iya, Selin emang dipanggilnya Mochi. Bang, itu di luar. Enggak, saya di angkasa. Tuh, ini di Mars. Laporan terkini cuaca di Mars bagus, cerah. Berondong jagung.
Singkong Thailand. Bang, sepatu yang biasa dipakai merek apa? Saya mau beli. Yang mana? Bang. Mana tadi komennya deh? Ya, komennya ketiban lagi. Bang Black hui kulup. Hui kulup apa sih? Hui kulup apa hui kulup? Ubi rebus. Bang Black ubi rebus. Bahasa mana nih hui kulup? Bahasa Sunda. Oh. Hui kulup. Si Mbak Aisyah ini udah putih. Dia bener-bener OTW glowing. Seriusan, demi Allah, udah menuju menyamakan saya. Ada videonya nanti diupload. Serius nggak bohong. Berarti bagus beneran itu lotionnya. Si siapa namanya? Iswhite bagus beneran. Spill skincare Mbak Aisyah. Air menteng ditambah lotion Iswhite. Serius nggak bohong. Nanti kalian lihat dulu videonya. Iswhite kan Isabel. Powerbank yang berapa mAh itu? 700.000 mAh. Bang, saya kenapa ditanyanya sepatu? Emang sih tukang sepatu? Itu Acmic ya powerbanknya? Iya, Acmic Neo 30. Saya lupa namanya. Yang 30.000 mAh. Soto ayam, soalnya di Malang ada soto Cak Kondre, jadi sepatu. Kalian jangan manggilnya Kondre, apa emang saya Koko? Jadi sepatu trekking atau hiking yang oke apa? Tanya Adit lah. Saya anak alam banget kayaknya ditanyain ginian. Saya naik Ijen aja pakai New Balance. Tanya Adit kalau kayak gini-gini. Saya mau nyebut Salomon, tapi saya nggak pernah pakai Salomon ke gunung. Lotion apa Mbak Isabel? Iswhite retinol. MBG my bento gue. Parah nih, aki-aki dimainin. Isabel udah turun berapa kilo? Waduh, udah banyak. Mbak Isabel udah banyak. Udah berapa kilo ya? 8 kilo, 9 kilo? Saya nggak tahu ya. Buat Isabel, my big potato. Aduh, Mbak hilang lagi komennya. Ini penonton nggak ada cowok kah Bang? Oh iya ya. Ada cowok nggak sih? Buat Isabel, my big potato. Isabel siapa? Isabel itu Putri Menteng. Kalau Hui Kolot. Kolot bukannya tua ya? Parah.
Lalu lebih parah, bapak sendiri katain aki-aki. Lah emang aki-aki. Ada ibu-ibu ndrek. Ibu-ibu kok belum pada tidur, kok begadang ya? Kan besok anaknya sekolah. Bu tidur bu, ntar gak bisa nyiapin bekal loh. Libur. Oh libur. Oh pantas. Oh iya libur ya. Kapan pranknya bang? Pranknya nanti minggu depan lah. Next to you. Ke Kalimantan dong, Kalimantan. Aduh, rasa root beer. Buya Bento tau nggak kalau kalian ke sana, Andre? Nggak tahu, saya sih nggak bilang. Sepatu yang dipakai ke Wairebo itu Essex yang apa, Andre? Ya Essex lagi susah nak. Dia pakai angka, saya lupa. Essex apa ya? Next to you. Andre kalau pakai New Balance yang varian apa? Varian buah kali, varian apa 530. New Balance 1906R, NB 1906R. Malibu. Ke Batu Karas banget. Batu Karas overrated nggak sih? Apa enggak? NB 1906R itu ya. Ini nih bener nih. 1906R. Masih dijual kok itu. Kemarin saya di PIM ngeliat masih ada sepatu saya. Yang dipakai ke Ijen itu NB. Ya ini nih yang saya pin tuh. 1906R. Dre, Dev bener saya 46. Kaki Nabi 46, jangan. Dev enggak segitu kakinya. Gede banget 46. Sumpah 46 gede banget sepatunya, kayak kapal. Kaki Nabi. 49. Apalagi 49. Bener kayak kapal. Kaki Nabi Adam. Gondre spill kacamata perutur Bali. Aduh, perutur Bali apa itu ya? Kacamata hijau ya? Saya lupa lagi. Lupa capek saya mikir. Mas Perutur ada rencana keluar negeri lagi nggak? Ada, mungkin tapi tahun depan kayaknya. Ke Sawangan. Sawangan ada apa? Ada macet. Sawangan kan macet doang, macet, panas, jalan lobang.
Ya kan, Sawangan tuh ke arah Bogor kan. Pakai Esix Kayano ya bang? Kok dia tahu saya punya Kayano? Ini siapa nih? Dia ngelihat saya di mana pakai Kayano, orang nggak pernah saya videoin. Mana sih tadi yang komen? Itu kan sepatu ninja saya. Aduh, yang komen mana sih tadi? Nggak pernah saya masukin video, masukin story. Lah sering banget Dre. Itu bukan Esix Kayano, gel Kayano beda. Yang masuk vlog, masuk video mah Esix yang biasa. Enggak, dia tahu dari mana saya punya Kayano. Kan nggak semua baju celana saya ada di video. Ngeri-ngeri sedap juga saya. Semua saya videoin mah. Main ke Green Lake Ndre. Ke Green Lake. Ke kosan Adit yang dulu. Esix-nya yang 1130 gel bukan? Coba kita cek. 1130 gel. 1130. Bukan ini. 1130. Ini kali ya? Warnanya mana sih yang saya? Kok nggak ada yang warna saya? Oh ini nih, oh iya bener 130 Black Steel Grey. Tuh ini punya saya nih. Esix 1130 Black Steel / Grey. Nah. Pro Tour selanjutnya kota mana? Rahasia. Berat nih Pro Tour selanjutnya, berat nih. Karena Pro Tour Banyuwangi terlalu epic. Serius, Pro Tour Banyuwangi Pro Tour terbaik selama kita Pro Tour. Kalian harus ke Banyuwangi, pakai Banyuwangi Moment. Serius, gak bohong saya. Ikut open tripnya aja, open tripnya juga seru banget mereka. Dre, tim gunung atau laut? Laut, gunung capek. Gunung capek ah. Coba kecuali saya tim gunung kalau ada gerobaknya. Kalau ada Lambo. Kenapa harus ke Banyuwangi? Itu pertanyaan saya pas saya tahu Pro Tour Banyuwangi. Kenapa harus Banyuwangi? Yang bagus. Pas ke sana jadi berubah pertanyaannya. Kenapa nggak dari dulu ke Banyuwangi? Serius, bagus banget Banyuwangi. Saya juga sebelumnya underestimate Banyuwangi. Apa sih Banyuwangi? Ada apa sih? Oprah and the Queen. Ramah orang tua nggak Tri ke Banyuwangi? Ramah banget. Sangat amat ramah orang tua. Serius. Cuma PR-nya kalau kalian dari Jakarta pesawatnya aja. Pesawatnya apa namanya? Ya pesawatnya aja. Tuh.
Spill budgetnya mas. Aduh lupa saya, Banyuwangi berapa ya? Kalian ikut open trip aja kalau mau murah. Apa yang paling berkesan di Banyuwangi? Semuanya berkesan. Serius, saya nggak bohong. Dari mendarat di bandaranya aja udah berkesan. Banyuwangi satu-satunya trip perutur yang dari awal kita mendarat sampai kita terbang ke Jakarta lagi nggak ada momen jelek. NTT ada momen jeleknya, ada momen tidak mengenakan. Bali ada juga, semuanya ada kecuali Banyuwangi. Serius, Banyuwangi best banget. Jogja ada juga. Kulineran di Poris, Ndre. Poris mah Tangerang gak sih? Apa? Green Lake deket Adit. My glowing pumpkin Isabel. Yang paling bagus wisata apa dari Banyuwangi? Semuanya bagus. Sebenarnya kita juga belum explore semuanya. Tapi yang bagus itu saya lupa lagi nama-namanya. Kalian lihat aja di IG saya. Kalau saya upload berarti itu bagus. Forbes magazine, Oprah and the Queen. Ke Danau Toba. Danau Toba saya udah sering, cuma nggak di videoin aja. Masih pakai diorama. Diorama enggak, saya lagi pakai apa ya? Lupa, saya lagi pakai Inverse apa gitu. Iya, jadwal pesawat agak ribet, nggak setiap hari ada. Iya, pesawatnya dong yang agak PR. Boleh request selesai live jam 1 nggak mas? Lagi ngerjain report sebelum cuti. Alhamdulillah BUMC dapat cuti. Wih, ini BUMC gadungan ini. Kok badan usaha milik Cina bolehin cuti? Bukannya Sabtu Minggu juga dipaksa bekerja? Bukannya jam 5 harusnya pulang, ini pulangnya jam 10? Kok bisa cuti? Banyak ya BUMC di sini ya. Ups. BUMJ apa? Badan usaha milik janda. Prit offside. Loh enggak kan, as we know BUMC gitu. Ya kuat-kuat aja BUMC lah. Selagi masih fair, selagi masih apa kinerja yang kalian keluarkan equal sama apa yang kalian dapatkan, fair-fair aja, nggak masalah mau lembur mau apa. Kecuali kalian underpaid, lembur dibayar makanan ya. Kasihan deh. WK gua banget. Kayak kenal kisah itu. Hanya bisa tersenyum. Ini dia nih, barudak BUMC. Semangat bang. Tapi kalian kalau udah kerja di BUMC, kerja dimanapun rasanya enteng. Serius. BUMC pas bukber bayar sendiri.
Kalian share dong pengalaman kalian di BUMC. Nih kayak si M nih, bukber bayar sendiri. Oh, make sense. Soalnya kan bosnya Kristen. Iya dong. Kan bosnya Kristen. BUMFC. Hah? F-nya apa? BUMC di IGD pun tetap di telepon. Nice. Apalagi. BUMC kalau jam kerja suka benerin AC. Lembur dibayar makasih. Nginep di kantor. BUMC waduh ini parah nih. Opname bukannya dijenguk malah di spam. Dre, ini judulnya apa? Apa lagu? Apa ya? Ini Lovers Rock TV Girl. Pernah di BUMC tapi baik kok, bonusnya banyak. Nah ini yang maksud saya. Ini. Jadi nggak apa-apa BUMC selagi masih fair. Orang Cina kalau fair tentang kerjaan, mereka bakal ngasih kalian uang banyak banget loh. Misalnya kinerja kalian bagus, dia juga mau ngasih bonus banyak. Minusnya itu waktunya. Waduh, lagi nguburin bapak di call disuruh ngirim report. BUMC kalau udah capek hanya bisa tersenyum. Besok kerja nggak bang? Besok kayak saya tidur aja. Oh ini dia udah merdeka nih. Alhamdulillah udah resign dari BUMC. BUMFC sama dengan badan usaha milik family Cina. Waduh, kalau udah family, udah family Chinese business. Kalian akan bekerja. Kalau kalian bekerja di sana, skill kalian akan meningkat. Time management kalian akan sangat amat bagus. Karena banyak kerjaannya. BUMC Royal. Tapi kalau kerja nggak inget waktu, ya nggak apa-apa. Fair dong berarti kan. Apa yang kalian ngasih kinerja kayak gimana, dapetnya kayak gimana. Itu fair lah, dunia kerja emang harusnya gitu. Kan kalian kalau mau beli barang nggak lihat harga, harus kerja nggak lihat waktu. Lembur dibayar loyalitas. Enggak, kalau itu saya nggak setuju. BUMFC, opname malah disuruh selfie seinfusnya. Ketika mana. Iya TTA yang tahan-tahan aja. Mana tadi? Ketika malam minggu harus selalu bawa laptop buat wanti-wanti. Wah ini nih. BUMC datang tepat waktu, pulang nunggu dibubarin dulu. Real kayaknya. BUMC, cuti kamu saya approve asal bawa laptop. Wah, ini ada juga nih. BUMC saya mah sehat, Sabtu Minggu libur, sehat mental saya. BUMC kalau lembur dibayar donat Jeko. Donat Jeko bukannya buat resign. Itu buat resign Jeko mah. Mas Indra dulu BUMC juga. Saya udah nyobain banyak BUMC, makanya saya tahu. Nggak asik topiknya ini. Saya nggak asik topiknya ini.
Mana saya mengerti. Oh, maksudnya dia nggak ngerti. BUMFC pas lagi tidur tengah malam ditelepon buat kirim rekapan. Semangat. Saya masih di HP-nya. Ngapain diangkat? Kalian kalau mau balas dendam, kalian bisa beresin semua kerjaan kalian, terus kalian telepon bos. Halo bos, ini udah saya kirim ya. Dan dia belum balas, telepon lagi. Halo bos, ini udah saya kirim ya. Halo bos, ini sudah kirim ya. Gitu, spam. Nelponnya tapi jam 1 malam, biar dia tahu diganggu di luar jam kerja nggak enak. Dijamin dipecat nggak sih itu? Kalian kalau kinerja kalian bagus nggak bakal takut dipecat. Kecuali kalian apa ya? Kalau kalian berkontribusi di perusahaan, pasti bos kalian takut mencat kalian. Yang ada malah ditambahin kerjaan. Selesai lagi. Terus minta bonus habis itu. Anak FNB nyimak. Anak FNB tuh dunianya keras ya. Kitchen. Nih kan baik banget bos ini. BUMC cuti melahirkan, biaya lahiran dibayarin tuh. Dengerin. Tidak berlaku buat newbie ya. Nggak usah bahas kerja, aku masih SMA. Biar tahu dunia kerja kayak apa, ntar kaget. Nanti ini mental illness. Biar tahu di Indonesia tuh ada satu job desk, ada satu pekerjaan isinya 15 job desk. Gitu. Lebih Ndre. Lebih. Bingung join pemerintahan terlalu santai, join BUMC dikejar-kejar. Kalian kalau mau punya keahlian time management, punya keahlian menahan emosi, mengontrol emosi, punya keahlian poker face, punya keahlian bagus, skill bagus yang berguna di dunia ini, dunia kerja ini, kalian harus masuk BUMC. Kalian keluar dari sana, udah dunia rasanya enteng. Kalian kerja apa juga kalian libas. Serius, saya nggak bohong. Apa sih BUMC? Badan Usaha Milik China. BUMC ngalah-ngalahin pelatihan Kopdes dan Akmil. Kopdes emang ada Kopdes Koperasi Desa, emang ada pelatihannya? Kopdes apa yang dilatih? Mobil Kopdes saya dipakai buat ngangkut sawit, ngangkut kayu. Belinya di supplier Indomaret. Udah jangan bahas-bahas gituan. Ntar ada tukang bakso di depan. BBMC datang telat potong gaji, pulang telat terima kasih. Ini apa sih minta iPhone? Kalau minta iPhone ke Willy Salim. Kalau di sini ngobrol-ngobrol seru. Bukan tempatnya minta iPhone, Willy Salim sana, ke Willy Salim. Siapa namanya Willy Salim ya?
Waduh, mana tadi tuh komennya tuh? Tapi after kerja di BUMC bener-bener mentalnya kebentuk ya guys. Soalnya mental kita bener-bener ini serius, ini bener. Makanya kan saya bilang, kalian kalau udah keluar dari BUMC, kalian ngerjain apapun rasanya gampang. BUMC masuk setiap hari kecuali kiamat setengah hari. Lebaran liburnya cuma hari H doang ya. H+1 lebaran masuk. Apa namanya? Beduk, bukan beduk. Malam takbiran masuk. Malam takbiran masuk. BUMC head to head warung Madura. Bener, real. Gak libur malah, gak libur. Lah kalian gimana sholat id gak libur? Masuk siang. Info internship di BUMC mau nyoba, kalian ini aja. Cari aja di Job Street, di mana-mana banyak. Terus kalian interview jangan nanya gaji. Kalian ditandain nanti. Minta gaji gede. Udah ditandain dah kerjaannya dah. Kerjaan jelek dihantem-hantem udah. Kalian kalau interview kerjaan yang kalian tanya, saya di sini ada jenjang karir nggak? BUMC dilarang tumbang. Iyalah. Tips interview mas. Tips interview apa ya? Tips interview ya? Nggak ada tips sih. Kalian kalau udah menguasai bidangnya nggak bakal takut apapun. Tips interview. Saya dulu saya kan ini ya. Apa namanya? Saya udah punya mantan bos berapa banyak ya? Saya kerja udah banyak banget saya tempat kerja saya. 12 lebih kayaknya. 12 lebih. Itu yang udah kerja, belum yang interviewnya. Interview kan banyak banget. Interview, saya selama interview nggak pernah ada kendala sih. Apa ya kendalanya? Paling kalau yang menurut saya nggak fair, kan saya cari tahu dulu di bidang itu rata-rata gajinya berapa. Misalnya dia bukannya full time, dikasihnya separoh, ya udah saya bilang. Misal saya dapat undangan lagi, saya bilang aja, saya mah frontal orangnya, saya bilang nggak fair. Misalnya saya masuk interview kedua, soalnya udah kepilih, ya saya masukin interviewnya tuh saya bilang bla 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 bla. Udah ntar di akhir, jadi kapan bisa masuk? Iya, tadi saya mau masuk pak, cuma bapak bayarnya underpaid, jadi saya belum bisa masuk. Kalau bapak mau fair, saya bisa masuk nih sekarang juga, besok saya masuk besok. Kasih tahu please apa yang perlu kita siapin, yang perlu kalian siapin di dunia kerja. Jangan percaya siapapun, karena orang di dunia kerja itu semuanya selfish. Lu gua. Kalau ada orang baik pasti ada tujuannya, nggak mungkin pure kalau di dunia kerja ya. Apalagi yang harus disiapin skill. Saya jangan dikasih paus, cuma terima kasih banyak pausnya. Oh, saya harus doa. Semoga Mizauzau, ini Mizauzau kuliah kerja apa ibu-ibu?
Oh ya, kita doain aja kalau misalnya Mi Zau Zau lagi masih pendidikannya lancar. Pas kerja dapat BUMC yang dar der dor, tidak dapat libur sama sekali. Amin. Tapi kan bagus, banyak duitnya. Terus kalau Mi Zau Zau udah berkeluarga, semoga jangan, kalau berkeluarga yang baik-baik. Udah berkeluarga, semoga semoga anaknya pinter, anaknya orang baik. Mental baja kah yang harus disiapin? Iya benar, mental baja. Dunia kerja kalian harus bisa poker face. Kalian harus bisa mengendalikan emosi. Kalian harus bisa mendengarkan caci maki tapi tidak dimasukkan ke hati. Kalian harus bisa apa lagi ya? Public speaking. Terus kalian harus bisa apa lagi? Harus bisa nahan marah pas dimarahin. Iya, betul. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Kok ada kayak suara cewek kuntilanak kali? Harus multi talent gak kak? Kalau menurut saya ya, kalau bosnya fair, nggak apa-apa kalian tunjukin kalau kalian bisa di bidang lain. Cuma kalau bosnya nggak fair, kalian pura-pura bego aja sambil cari loker lain deh. Harus bisa teriak anjing dalam hati. Bener, skill tergantung bos. Iya, serius. Kalau bos kalian menghargai, misalkan gini, kalian mengerjakan sesuatu di luar job desk kalian, tapi kalian diapresiasi dalam bentuk remunerasi atau bahasa gampangnya gaji, bonus. Gak apa-apa kalian tunjukin skill kalian yang lain yang banyak, kan jadi banyak duit kalian. Cuma kalau bosnya, oh kamu bisa, thank you ya, gajinya tetap, udah pura-pura bego aja. Tips interview: percaya diri, kuasai CV. Percaya diri saya setuju, kuasai CV. CV nggak perlu dikuasain kan, CV pengalaman kalian ya udah pasti dikuasain. Pahami perusahaan dan job desk-nya, benar. Tips sukses under 30: temenan sama orang sukses, ntar nular. Kalian kalau temenan sama tukang parfum, ketularan wangi. Temenan sama penjahat, ketularan jahat. Dre, tips lagi burnout harus apa? Kalau kalian burnout di kerjaan, kalian harus ingat, keburnoutan itulah yang kalian impi-impikan dulu. Ke Gunung Kawi aja. Ke Gunung Kawi. Relasi dan dimana kalian bergaul berada itu berpengaruh banget. Iya, relasi itu lebih berpengaruh di dunia kerja daripada IPK kalian. IPK cum laude nggak menjamin kalian sukses. Spill kalau kerja di BUMB Bento, soalnya mental aja keren. Rame tuh Gunung Kawi, Demitnya lagi banyak job desk. Wah, Demitnya siapa bosnya ya? Kalian suka mikir gak sih?
Ini Gunung Kawi yang kerja setan. Ada nih bos setan nih yang mengatur flow kerja semua setan-setan. Setan digajinya pakai apa? Kalau mereka aja kerjaan yang ngasih duit, mereka digajinya pakai apa? Harus pinter ketawa karir, Dre, biar bosnya nggak kesinggung. Kalau bisa ketawa gagak kayak lu. Ketawa karir juga harus itu kayaknya. Itu bare minimum orang kantoran ketawa karir. Dre, dulu pas BUMC struggle nggak awal-awal? Saya pertama kali saya masuk BUMC tuh kapan ya? 5 tahun lalu kali ya? Sebelum Covid. Sebelum Covid tahun berapa tahun lalu? Struggle lah. Anjay, begini kerjanya. Tapi saya nggak keluar. Saya keluar di saat saya kinerjanya lagi bagus-bagusnya. Di semua tempat kerjaan saya gitu deh. Saya nggak keluar karena kerjaan saya jelek, nggak keluar karena dikeluarin. Skill nomor 2, deketin pimpinan nomor 1. Maksudnya apa? Ngejilat. Lu kerja karena penasaran aja kan, Dre? Lo enggak. Menurut saya harus coba kerja, harus coba jadi karyawan, biar tahu gimana caranya kalau nanti saya udah jadi bos. Amin ya kan, amin saya jadi bos, saya tahu cara jadi bos yang baik karena saya pernah jadi karyawan. Amin saya jadi bos nanti. Istilah kerennya sekarang harus bisa ngolah. Bener. Kalian tontonin tuh Coki. Siapa sih? Coki Sitohang. Jago dia tuh. Ngolahnya jago banget ya. Ngolahnya pinter. Terus kalian kalau kerja apa, WA-nya bedain dah, WA kerja sama WA pribadi, biar stikernya nggak nyampur. Pernah soalnya saya dulu kepencet stiker ketawa. Bos minta kerjaan, saya ketawain, kepencet stiker. Apa alasan sebelum mutusin buat keluar? Saya udah mentok, udah nggak ada, maksudnya nggak ada hal yang bisa saya pelajarin lagi. Misalnya di perusahaan itu udah nggak ada yang bisa saya pelajarin, saya pindah. Kalau saya dibilang nggak loyal, ya terserah. Kalau ngolahnya pinter walaupun kosong mah tetap di nomor 1 kan atasan. Kadang kita yang udah punya perusahaan pun tetap mau coba di perusahaan orang buat cari pengalaman. Bener. Oh, maksudnya si San bos berarti nih. Tuh, minta kerjaan tuh ke San tuh. Takut nyaman please di BUMC. Nggak apa-apa. Kalian berarti udah to the next level. Kalau kalian udah nyaman di BUMC, kemanapun kalian jadi dewa. Apa yang kalian pegang jadi. Pindah-pindah gak susah adaptasi, Mas? Enggak. Kan satu bidang. You and me. Jadi dewa perang ya? Bener. Persiapan PKL apa aja? Takut banget. PKL tuh apa ya? PKL apa sih? This is all my skin. This is love. I know it is. Praktik kerja lapangan. Oh, magang. Loh, magang kan belajar. Ya, siapin bidangnya apa ya, itu yang kalian pelajarin dong.
Tips adaptasi di lingkungan baru. Tips adaptasi di lingkungan baru. Ini apapun ya, in general ya, bukan di kerjaan doang. Di lingkungan baru. Kalian jangan jadi orang yang bunyi terus. Jadi pendengar yang baik, pengamat yang baik. Jadi kalian tahu, oh dia orangnya gitu, oh si itu orangnya gitu. Jadi bisa memposisikan diri. Gelas kosong ya, iya bener. Energinya harus banyak. Waktu kuliah ngambil jurusan apa bang? Manajemen bisnis. Coba kerjaan itu seru banget, tinggal pinter kita. Gimana bacanya ya? Coba kerjaan itu seru banget, tinggal pinter kita aja bisa survive apa enggak. Loh iya bener. Iya bener tau. Jurusan pendidikan matematika mending jadi guru atau switch karir, Ndre? Kan gaji guru seuprit. Tergantung guru di mana. Guru international school makmur, kasih rumah, dikasih mobil. Belajar ngolah guys akan berguna dan menolong. Sumpah kalian nontonin itu aja, Coki Sitohang. itu kosakata di kepalanya bagus-bagus banget dia. Andre ada niat S2? Ada dong. Harus S2. Mas saya tiap kerja selalu gak betah, akhirnya resign. Ada saran gak? Kalian kalau nyari kerjaan yang perfect gak bakal ada. Misal lingkungan kerja enak, gajinya gak enak. Terus giliran gajinya enak, lingkungannya toksik. Kalau nyari perfect gak bakal ada. Kecuali kalian yang bosnya, kalian yang ngatur lingkungan kerjanya begini, gajinya begini. Tips memulai bisnis, harus siap rugi. Andre saranin gue please, gue kerja di F&B selama 3 tahun. Kata lu mending resign atau kagak? Aduh saya gak tahu dunia F&B lagi. Notif apaan tuh? Lagu. Apa nih? In this economy, resign dari BUMC pindah jadi affiliate worth nggak menurut duitnya banyak di sini. Kalau kalian, aduh saya ngeri kalau ditanya-tanyain soal nasib seseorang. Maksudnya ntar saya iyain dia nurut, enggak kayak yang saya omongin. Cuma gini aja kalau kata saya mah ya. Aduh nggak berani ngomong ah. In this economy jangan, iya nyari kerjaan susah. Kalian gini, nyari kerjaan susah, nyari karyawan juga susah. Jadi POV-nya sama-sama susah. Nyari kerjaan susah. Saya ngalamin nyari kerja susah. Nyari karyawan juga susah. Kalau kata saya mah jalanin dua-duanya. Iya, kata saya juga gini. Minusnya capek aja. Ini buat yang tadi affiliate sama BUMC. Nggak ada kerja yang 100% enak guys. Ah iya bener. Aduh mana komennya tadi tuh. Nggak ada kerja yang 100% enak guys. Kita udah bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab aja sama apa yang udah kita mulai. Itu. Yang penting masuk baik-baik, keluar baik-baik. Berarti harus selalu align ya kalau kerja, nggak bisa switch karir.
Bisa lah. Bisa dong. Tips apa tuh tadi tuh? Berapa bulan minimal Ndre katamu kerja? Kok berapa bulan? Ini cewek apa cowok yang nanya nih? Kalau cowok mah seumur hidup lah kerja. Cowok diciptakan untuk menghasilkan uang. Cewek diciptakan buat nikmatin uangnya cowok. Bener kan? Cowok kok berapa bulan kerja? Seumur hidup. Sampai mati harus kerja, harus menghasilkan uang, harus memberi nafkah. Rencana S2 di Indo apa di luar? Di luar. Akhirnya like-nya 1M juga. Hah? Oh saya live-nya udah lama ya. Tips switching karir. Tips switching karir. Apa ya? Ambil bidang kerjaan yang jenjang karirnya ada, jenjang karirnya panjang. Misal kalian masuk digital, gimana yang jelasinnya ya? Iya, yang penting jenjang karirnya panjang. Jadi switch karir nggak mesti kalian harus suka kerjaannya ya, karena menurut saya ya, passionate kerja itu bukan buat suatu bidang tertentu aja, tapi emang harus ditanam di diri kalian. Jadi kalian pegang kerjaan apapun, kalian pasti passionate. Ya, yang berkelanjutan selalu dipakai ke depannya. Iya. Kalau lingkungan udah toksik, apa harus bertahan lah? Kalau nguntungin ngidupin kalian, tahan aja. Harus kuat mentalnya. Kata Anci kan juga kalian harus kuat mentalnya. Ndre, saya mahasiswa manajemen udah semester 6, bentar lagi milih konsentrasi, tapi pusing ambil SDM atau keuangan atau pemasaran. SDM menurut saya ya, cuma ini jangan langsung ngambil mentah-mentah yang saya omong, kadang beda kan. Ini kalau menurut saya SDM sama keuangan itu bisa dipelajarin atau bisa bayar orang buat ngerjain itu. Cuma kalau gini, kerja yang gajinya nggak ada batasnya itu yang di dunia pemasaran, apapun itu bentuknya, jadi sales, jadi apa, itu nggak ada batasan gaji. Kalian jualan, mana ada batas gaji? UMR ya di gajinya lah. Mending S2 ambil jurusan yang linear sama S1 atau yang relate sama kerjaan? Yang related sama kerjaan dong, kalau S2. Tips meyakinkan diri dong mas, saya mau lanjut S2. Aduh, ketiban komennya. Saya mau lanjut S2 ke London setelah ini. Wih, tapi masih maju mundur. Saya nggak bisa ngasih tips, saya aja belum yakin. Oke nggak sih kalau kerja hanya sekedar datang kerja pulang? Oke, nggak masalah. Tapi kalian harus menghitung resikonya juga. Kalau kalian gini terus, kalian gini. Kalau kalian cuma datang pulang, bos bakal ngelihat kalian biasa aja. Jadi kalian udah harus naker
resiko yang bakal terjadi. Misalnya apa, kalian bakal diganti sama orang yang lebih kompeten. Apa yang bakal kalian lakuin? Itulah. Saya baru balik kerja. Ini balik kerja apa jam segini? Hari Minggu lagi. Ini hari apa sih, hari Minggu kan? Ini kerja apa jam segini? Hari Minggu. Baru pulang jam 12:30. Bener, kalau wirausaha nggak bisa patokin dengan gaji UMR, apalagi bisnis naik turun nggak nentu. Iya, tapi kalau kalian udah berani berbisnis itu, berarti mental kalian jos. Datang, ngolah, pulang. Itu kerja apa dikerjain? Itu kerja apa dikerjain? Iya juga. Tips menghadapi chef yang rese. Wah, ini kitchen ya? Wah, kitchen mah saya nggak berani. Kitchen mah dunia keras. Kayak saya nggak sanggup dari kitchen. Gini loh maksudnya, sharing-sharing yang berkualitas. Tuh begini. Ini dia ngomong ke siapa ya? Tips percaya diri buat switch karir. Tips percaya diri buat switch karir. Tips percaya diri. Percaya diri kayak nggak ada tips ada. Percaya diri. Tips mungkin gini. Itu percaya diri. Jawabannya nggak sih? Tips switching karir ya harus percaya diri. Kalau kalian percaya diri, belajarnya jadi enak. Jadi manajemen bisnis better kemana, Andre? Ini berat-berat juga nih pertanyaannya nih. Kemeng pala saya nih mikirnya, kemeng mikirin nasib orang. Manajemen bisnis bisa kemana-mana. At the end kalian harus bisa berbisnis. Sayang ilmunya kalau nggak dipakai. Mau ngambilnya kemana bebas. Mau kalian masuk korporat dulu, mau kalian masuk dunia digital bisa. Mau, tapi gini, kalau menurut saya mahasiswa manajemen bisnis di tahun ini ya, yang paling gacor menurut saya masuk digital apapun itu, entah web development, entah UI UX, entah apa, karena kalian udah belajar fondasi bisnisnya, walaupun masih textbook ya, walaupun in real life bisnis dilakuin nggak segampang yang kalian pelajarin di kuliah, tapi at least kalian udah ngerti cara ngukur resiko, cara ngehandle keuangan, cara memanage perusahaan. Kalian tinggal belajar cara promosiinnya. Karena kalau bos tahu, misalnya kalian jadi bos, kalian ngerti cara promosiinnya, udah kalian punya basic di pengelolaan bisnisnya, keuangan segala macam, kalian menguasai cara promosinya, udah. Jadi nyuruh karyawan siapapun enak, karena apa yang kalian suruh sebenarnya kalian bisa ngerjain sendiri. Jadi karyawan nggak ada yang membangkang. Tips menghadapi atasan yang main gaple mulu. Waduh, mana kerjanya di BUMN lagi? Nggak ada, saya nggak berani dah kalau pemerintahan. Andre, lulusan HI mending kerja di mana? Mau jadi diplomat berat banget kayaknya. Kalian kalau di otak kalian udah berat banget ya, diiyain sama semesta. Emang enak lu, berat kan? Belum dijalanin udah berat. Kak, kalau milih jurusan kuliah itu harus sesuai potensi ya? Enggak lah. Iya, enggak kok. Mending S1 lanjut S2, langsung lanjut S2 atau kerja dulu? Menurut opini saya, menurut keyakinan saya, lebih baik kerja dulu. Biar ilmu S2-nya beneran kepake.
Barusan lewat FYP Gunung Perahu, betulan ada Kopdes kah? Iya, saya juga lewat. Itu di Gunung Perahu. Ngapain ada di situ ya? Siapa yang beli? Kolong wewe? Enggak. Menurut Mas, nama kampus berpengaruh nggak buat daftar kerja? Enggak. Sekarang, menurut saya sekarang ini deh, bos-bos yang memimpin perusahaan di sini di Indonesia tahun ini udah berkompeten semua. Mereka nggak lihat lu lulusan mana, kalian lulusan mana, tapi mereka lihat kalian gimana orangnya. Karena nggak semua lulusan kampus bergengsi bagus kualitasnya, pribadinya ya, gitu maksud saya. Lulusan guru PAUD, guru PAUD saya salut banget sih. Itu gimana rasanya ngajarin orang yang nggak bisa diatur? Lah iya, anak kecil mana bisa diatur? Farmasi masih worth it nggak bang? Dunia kesehatan nggak bakal redup lah. Jadi worth it menurut saya. Bisnis kesehatan gak bakal bangkrut kayaknya dah. 8 tahun kerja. Mana tuh tadi tuh? 8 tahun kerja di F&B, loyalitas tanpa batas, tapi bos selalu menghindar saat kita minta naik gaji. 8 tahun lama sih. Tapi bisnis F&B juga susah. Coba pasang kacamatanya jangan kacamata karyawan doang deh. Kalian coba lihat kacamata bos. Ada nggak faktor yang bikin susah naik gaji? Apa mungkin restonya sepi? Jadi kalian bantu mengatasi masalah itu buat kalian dapetin sesuatu yang kalian pengen. Jadi kalau kalian minta, ngasih juga solusi. Jadi ya gitulah. Dre, tahun depan gue mau kuliah tapi bingung jurusan. Ini topik malam ini berat-berat banget ya. Yang nonton cuma 2.000, cuma komennya bikin pala saya kemeng. Kerja di PRJ. Oh, kerja di PRJ. Oh, PRJ sampai malam, tengah malam ya. Semangat dah. Susah banget ngatur anak PAUD tuh. Ya kan, makanya saya salut. Jujur berat topiknya, iya, tapi seru. Jurusan akuntansi publik nih, worth it gak sih? Akuntansi, saya nggak bisa komen akuntansi. Saya urusan angka puyeng soalnya. Mana tuh tadi tuh? Andre, gue kan accounting, kuliah akuntansi, kerja jadi accountingnya. Nah, gue harus cari pengalaman lain nggak? Kalau mau upgrade harus, iya. Atau cari tahu dulu accounting. Kayaknya accounting itu bisa jadi sesuatu yang wow banget kalau di tempat yang tepat menurut saya ya. Semangat Mbak yang kerja di PRJ, semoga hari-harinya selalu indah dan segala urusannya dilancarkan. Amin. Saya ke PRJ, aduh, kayak lautan semut. Baik banget orangnya. Civil engineering. Waduh, anak teknik nih. Enaknya jadi kontraktor apa konsultan? Kalau PD sama relasi, menurut saya kontraktor. Dua-duanya perlu relasi sih.
Tapi untungnya lebih gendut kontraktor daripada konsultan menurut saya. Cuma kalau konsultan bisa ngerjain banyak di waktu yang bersamaan. Ini sama-sama gede juga sebenarnya. Tapi dunia kontraktor tuh keras loh. Perang tender, belum under table money, belum ya. Baru kuliah umur 25 telat gak sih? Atau kerja aja udah? Enggak ada yang telat. Pendidikan gak ada yang telat. Kuliah sambil kerja juga bisa kok. Kalian ambil ini aja, kelas karyawan. Jadi guru TK itu ya jadi guru, jadi emaknya mereka, jadi neni juga kalau di kelas. Makanya saya salut, serius. Saya sangat amat mengapresiasi guru PAUD, guru TK. Maksudnya mereka kan belum bisa diatur. Itu saya kebayang nahan sabarnya kayak apa itu, mengelola emosinya kayak apa. Semua hal di dunia ini emang keras gak sih? Iya. Yang lembek mah ubi rebus, puding lembek. Tahun depan saya mau masuk BINUS. Menurut Bang Andre mending manajemen bisnis atau bisnis digital? Dua-duanya oke. Cuma kalau lihat sekarang semua serba digital. Mending IPA apa IPS SMA? Enggak mending SMA mah, terserah kalian. Saya dulu SMA IPA cuma bego. Biologi, fisika ujian dapat 15 dari 100. Terserah kalian SMA mah. Saya jurusan kimia, Bung. Wah, saya sungkem, serius saya sungkem. Jurusan kimia, kemeng malah saya. Kimia, fisika, ya MTK lagi. Kelas bilingual ada 2 lagi MTK-nya kan. Dre, jadi dari SDM keuangan pemasaran yang peluang kerjanya gede di pemasaran ya Bang. Ini jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Ini saya hanya memberi POV saya. Kalau menurut saya iya pemasaran. Karena kalau kalian belajar pemasaran, semua bos di dunia ini, gak cuma di Indonesia, butuh orang yang bisa ngejualin produknya. Jadi kalau kalian good at pemasaran water heater kali pemanasan. Kalau kalian mantep di pemasaran, kalian jago marketing, dimanapun kalian pasti kepake, pasti gaji kalian gede. Saya ambil kelas karyawan tapi belum kerja. Kenapa ambil kelas karyawan kalau belum kerja? Aneh-aneh aja nih orang nih. Ngapain ngambil kelas karyawan kalau belum kerja? Andre, menurut lu suami yang gak ngebolehin istri kerja tapi semua di-provide dari segi apapun itu gimana? Ya gak apa-apa lah. Saya kalau jadi suami juga gitu. Sah-sah aja lah. Bukannya malah seneng ya? Dia gak usah kerja, dia ini aja, olahraga aja tiap hari, ngasuh anak, ya kan? Dilesin masak, bersih-bersih rumah.
Dre, in this economy, usaha apa yang worth it? Usaha apa ya? Usaha bisnis yang profitable itu yang bisnis nggak seksi. Dalam artian nggak banyak kolamnya, isinya nggak banyak ikan. Cuma, saya bukan konsultan bisnis. Suami nabung dana buat lanjut kuliah S2 di luar negeri dan kita stay di sana, doain nih tercapain Dre. Amin, amin. Kalau yakin pasti tercapai. Ih, seru banget nih hidupnya dia nih. Dia hidupnya seru banget tuh. Kalau hidup ada tujuan tuh seru tau. Kalian hidup yang merasa hidupnya nggak seru berarti hidup kalian nggak punya tujuan. Kayak dia nih, tuh seru si hidup si siapa namanya nih? Resti. Seru dia hidupnya tuh. Mending jurusan IT atau manajemen? Kalau menurut saya ya lebih gampang nyari kerjanya lulusan IT. Karena manajemen itu terlalu broad, terlalu luas. Tapi kalau IT, nanti kan kalian penjurusan lagi. Udah banyak banget orang manajemen deh. Cuma kalau kalian orang IT-nya, tapi IT mumet mas. Semua juga mumet. Kalau nggak mau mumet, jadi itu aja tuh. Pohon jadi pohon, nggak mumet, dia cuma bernafas tuh. Tidur nggak sih pohonnya? Nggak mumet tapi dia tuh. Nggak punya bapak, Ndre, kadang suka bingung arahnya kemana. Nggak boleh bingung lah. Kalian bikin mind map kehidupan kalian aja coba. Yang lagi kalian lakuin apa, misal kosong banget nih. Ya udah cari yang bisa kalian lakuin apa, yang bisa upgrade hidup kalian apa. Punya bapak nggak menjamin bingung nggak bingung. Gimana POV Mas Andre kalau ortu kita nggak ngasih pressure pendidikan, tapi kakak-kakak saya semua lulusan luar negeri? Oh ini berat nih. Ini berat nih, standarnya udah tinggi nih. Saya paham banget rasanya lagi. Gimana ya? Mau nggak mau harus effort lebih, biar seenggaknya standarnya sama. Kalau misalnya nggak mau nyamain standar di pendidikan, lihat lulusan luar negeri apa kerjanya, gajinya berapa. Itu kayaknya itu yang bakal saya ambil deh, daripada saya berat tau kalau misalnya nggak ngasih pressure pendidikan tapi semua saudara lulusan luar negeri. Saya mending mikirin langsung garis finishnya. Saya langsung mikir apa ya yang bikin saya kaya ya, yang bikin saya bikin value saya naik, kerjaan saya bagus. Itu kalau saya ke situ. Cuma tiap orang beda-beda kan ya, kan otak kita beda-beda. Mas, enakan ambil kesehatan atau fotografi buat kerja? Ini ketimpangan amat. Maksudnya 180 derajat kesehatan sama fotografi buat kerja. Fotografi, jujur saya nggak tahu kalau fotografi dunia kerjanya gimana, karena saya nggak di situ. Menguasai bahasa asing bisa jadi nilai plus nggak sih di dunia kerja? Oh iya dong, banget lah. Yes for now. Ndre, lebih baik ngambil jurusan Ilkom atau manajemen bisnis? Ndre, gue bingung mau ngambil jurusan. Ini saya dulu juga begini. Pilihan saya 2, Ilkom atau manajemen bisnis. Cuma yang masuk ke otak saya dari
orang-orang terdekat saya ngapain ilkom, bisa dipelajarin sendiri. Jadi saya ambil manajemen bisnis. Aku SMA bingung ngejar nilai atau relasi atau prestasi. Nilai itu kan prestasi kan? Atau maksudnya prestasi itu di luar akademik? SMA yang penting banyakin berteman. Serius. Kalian nggak tahu teman kelas kalian 5 tahun lagi jadi apa? Lulus kuliah entah dia jadi apa. Mending banyakin berteman, temenin semua orang. Trading forex gimana, Mas? Trading forex gimana, Andre? Trading. Nah, saya no comment deh kalau itu. For yourself. Lagi gencar nyari cuan, empot-empotan sekarang gak apa-apa dah. Yang penting di masa tua aman dan aja, Andre. Iya, setuju. Tapi ya setuju. Tapi dijaga juga kesehatannya. Ntar udah tua empot-empotan juga gak nikmatin. Amit-amit ya. Don't you be sorry. Besok masuk kerja telat gara-gara kondre. Emang enak. Inilah contoh orang yang tidak bisa mengontrol diri. Udah tau besok kerja nonton live saya. Mending akuntansi atau manajemen. Aduh, ini mah terlalu objektif kalau saya yang ngomong. Soalnya saya benci angka-angka. Mikir endgame seru banget, Mas. Financial freedom, mind freedom, sama time freedom. Iya. Pas lagi berhayal seru. Udah selesai berhayalnya, inilah realitanya. Pala saya berat banget. Psikologi mending lanjut profesi apa enggak ya? Kata saya mending lanjut dah. Banyak orang gila sekarang. Serius. Bener, banyak orang gila sekarang. Ambil deh profesi dah. Banyak duitnya ntar. Mas, indis ekonomi, invest saham oke nggak? Kalian nanya aja deh yang itu, yang ahli-ahli. Saya takut salah ngomong. Mas, packing dulu gak sih, ntar diomelin. Saya males packing, nanti aja H-2 jam. Kerja di luar negeri worth it gak, Mas? Jurusan nakes. Kalian kerja di luar negeri jurusan nakes, gajinya gede tau. Worth it lah. Kalau teknik, Bang, mending kerja di luar apa dalam negeri? Teknik kalau relasinya banyak di sini, mending di sini dah. Teman-teman saya banyak teknik, cuma dia relasinya banyak, buset, makmur. Kayaknya berbau
pembangunan, berbau penting menurut saya orang dalam ya. Apalagi gitu-gituan ya, fair-fairan aja kita mah nih. Berteman dekat sama orang kantor itu perlu gak sih, atau cuma sekedar aja? Sekedar aja. Menurut saya sekedar aja, ngapain? Gak ada untungnya juga. Say what we feel. Mas, tips cepet dapat kerja buat fresh graduate. Tipsnya adalah skillnya. Skill yang kalian jual apa? Pakai koper orange lagi, koper orange udah nggak ada. Muayat lo dulu kuliah jurusan apa? Betawi, ini Betawi banget nih dia nih. Buset. Manajemen bisnis. Aku dokter yang baru lulus. Oh ini nih dokter Dini. Aku dokter yang baru lulus. Menurutku di era Indonesia yang begini ambil bisnis jangan nakes. Tuh kata dokter tuh. Say what we want. Kalau perut kram tuh sekedar apa kagak? Apa udah kayak family? Menurut kalian aja gimana? Privasinya udah nggak ada, masa sekedar? Dre, menurutmu investasi emas gimana? Investasi emas? Kalian sama aja ngamanin uang doang sih. Bagus menurut saya. Deg-degan saya kalau ngomong investasi. Walaupun saya melakukan situ, cuma saya bukan ahli. Kalian tanya yang ahli-ahli aja kalau gitu mah. Nanya yang enteng-enteng aja ke saya. Jangan berat-beratan begini nih. Ngerti juga enggak saya, mending peminatan ekologi atau genetika, Mas. Apa ini? Saya nggak ngerti. Jangan yang berat-berat. Dikira saya apa? Profesor. Mulai karir di umur 27 mending langsung PNS atau nyoba swasta dulu. Kalau kalian nyoba swasta dan swastanya tempatnya bener, itu melejitnya gampang. Tapi kalau PNS kan ada jenjang yang harus dilewatin berdasarkan atas dasar waktu. Setuju, ordal perlu banget. Aku bisa KKL dibantu bokap dan temen-temen pontang-panting nyarinya, ya kan? Ordal. Cuma jangan sampai juga kalian nanti udah jadi bos, kalian giveaway jabatan, nggak kompeten dijadiin ngilu. Mas, tips biar semangat belajar bahasa Inggris tuh gimana? Siapapun jawab, menurut saya mending jadi dosen. Nggak tahu deh. Menurut saya. Menurut saya, dosen.
Nggak apa-apa ordal asal ada skillnya, nggak tiba-tiba jadi komisaris. Setuju. Sepakat. Nggak apa-apa ordal, yang penting kompeten. Loh, nggak masalah kan kalau kompeten? Enggak lah, nggak masalah lah. What we aim to do. Ekologi belajar hubungan hewan sama lingkungan. Kalau genetika bisa di forensik. Ih, seru tahu forensik, kayak di Netflix. Cuma saya nggak tahu bidang itu, jadi saya nggak bisa ngasih masukan. Please don't. Dosen gue bener-bener cuan ya kan. Banyak tahu dosen yang kaya. Perapung cepapung. Forensik seru banget, tapi jujur ngeri sama lihat mayat sama darah. Ya kan, saya dunia forensik saya ngeliat di Netflix ya. Wah, asik banget ini. Cuma saya ngilu, dengkul saya lemes. Kalau teknik pertambangan gimana, Andre? Waduh. Coba komen yang lain. Mas, normal kan kalau masih 20-an tapi udah ada rencana buat di hari tua nanti? Loh, bukan normal lagi. Ini menurut saya emang harus begini. Lah. Jadi jelas hidupnya arahnya kemana. Pertambangan mantep duitnya. Tuh, kata si Butter Sri Kaya. Bukan kata saya ya. Tuh berat banget, pertanyaannya menyangkut nasib seseorang. Saya nggak berani jawab kalau kayak gini. Kalau kuliah psikologi tapi niatnya belajar sambil berobat gimana, Mas? Tapi bagus, jadi enggak, takut salah ngomong. Lagu ini Love Minute, playlist Andre lagunya enak Gibran. Pelayaran mantep juga duitnya, iya. Cuma kalau pelayaran ya hati-hati sama lingkungannya aja. Kalau aku lulusan S1 manajemen terus ikut program pemerintah yang bisa kerja di Jepang, oke nggak Bang? Oke lah. Banyak juga tahu sebenarnya program-program pemerintah yang bagus. Cuma kadang nggak tersounding dengan baik. Pertambangan bagus, nanti kata-katanya ku injak kopling biar mama shopping.
Mas, kalau Mas dapat istri yang tetap mau kerja after married gimana? Kayaknya dari sebelum nikah udah dibilangin dulu, udah gak usah kerja loh gitu. Bang Andre tiramisu nanti open lagi nggak ya? Soalnya ketinggalan kemarin. Saya nggak janji ya. Nih. Coba deep dive ke jurusan aktuaria adik-adik, lumayan banyak karir opportunity-nya. Mungkin kenapa banyak karena orangnya masih belum segitu banyaknya di bidang itu ya. Kali. Bang Andre pas kuliah udah kerja. Iya, kerja. Dari beres SMA udah kerja. Tips menghadapi dosen yang sering bad mood kalau masuk kelas. Bad moodin balik, biar dia tahu rasanya di bad moodin nggak enak. Dosen bad mood ngapain sih? Ngajar bukannya harusnya happy ya? Biar masuk ke otaknya kan. Aktuaria apa Mas? Lah iya, saya juga nggak tahu. Tanya tadi tuh yang ngomong, siapa tadi yang ngomong tuh? Bisnis di